pemerintah kita menggunakan apa? Jangan-jangan hari ini kita keliru terus ya. Saya ingin tanya, baca ini. Ya Allah wa atiun. Baca yang ini. Baik. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiunya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiunya juga. Yang di sini ada nggak? Perhatikan cara menafsirkannya. Perhatikan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya. Kalau Allah sudah perintahkan, jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan, jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang buruk, boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini? Nah, karena itu digunakan kata atiu. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Taatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasulnya. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih samar-samar. Hukumnya ada, itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Metode yang ada berapa? Satu apa? Ru'yat. Kedua apa? Hisab. Nah, pemerintah dari sampai tahun kemarin itu tidak menggunakan ru'yat apalagi hisab. Yang digunakan metode campur-campur di antara keduanya dikenal dengan nama imkan ru'yat. Imkan ru'yat. Yuk, saya berikan gambarannya. Fokus ke sini. Garis 0 derajat. Ini ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan. Lihat ke sini. Ketinggian bisa dilihat berapa derajat hilalnya? 5 derajat. Kalau hisab berapa? Di atas 0, 1 pun jadi, gitu kan? 0,1. Perhatikan di sini. Nah, ada seorang pakar di kita, didukung oleh beberapa orang, yang tadi saya sebutkan namanya, mengusulkan bahwa daripada ini berbeda terus, kan suka ada yang pakai ru'yat ya, dilihat. Ada yang menggunakan hisab, ya 2 ormas besar sekarang ya, kita tahu itu. Kemudian mengambil jalan tengah, niatnya baik, tapi caranya yang ada persoalan. Niatnya baik. Daripada nanti berbeda terus, ambil saja batas pertengahannya. Beliau mengusulkan tadi, dari 5 itu kan keputusan internasional ya. Yang mungkin dilihat berapa? 4 tadi kan, kata beliau tadi ya, Thomas Jamaluddin. Kata beliau, ambil saja yang tengah-tengah, supaya bisa disamakan. Tengah dari 4 berapa? 2 derajat. Dibuat ketentuan, lihat ketentuannya, ini sangat menarik. Kita buat batas 2 derajat. Kalau hilal berada di 2 derajat, saya tanya dulu, bisa dilihat nggak? Ya. Yang bisa dilihat berapa? Anggap saja 4 dulu. Anggap saja beliau. Berapa kelihatannya? 4. Kalau hilal berada di 2 derajat, maka anggap saja kelihatan. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Mungkin terlihat sekalipun tidak terlihat. Baik. Tapi kalau hilal di bawah 2 derajat, misal 0, misal jangan 0 lah, 1,5. Kalau hilal di bawah 2 derajat, sekalipun terlihat maka tidak boleh diakui penglihatannya, harus ditolak. Ya? Karena dianggap tidak kelihatan. Jelas sampai sini? Tapi persoalannya muncul ke sini dulu. Ketika ditetapkan imkanur ru'yat, akhirnya dampaknya apa? Dampaknya jadi kacau dalam prosesnya. Kekacauan ini terjadi dalam 3 hal. Perhatikan. 1, bertentangan dengan sabda Nabi ketika ada yang lihat. Perhatikan hadisnya, Bapak Ibu sudah hafal kan? Kalau ada 1 orang, 2 orang menjadi saksi, orang itu terpercaya maka harus ditetapkan keesokan harinya dengan Ramadan. Karena ini sudah ditetapkan di bawah 2 derajat. Tidak boleh diakui sekalipun ada saksi. Karena itu orang yang melihat pun pasti akan ditolak. Yang kedua, terjadi inkonsistensi. Kalau sudah tahu tidak kelihatan dan dilihat pun akan ditolak, kenapa dilihat juga? Kan capek. Kita sudah tahu ini kalaupun kelihatan itu tidak boleh ditetapkan. Kenapa dilihat juga? Kan sia-sia semua dikeluarkan ya. Baik, jadi ada inkonsistensi di situ. Yang ketiga nanti ada kekacauan dalam siklus. Ini yang terjadi termasuk tahun lalu. Ada kekacauan dalam siklus. Kita akan lihat Syawal, setelah Ramadan apa? Syawal. Syawal hari pertama disebut apa? Idul Fitri kan? Untuk Idul Fitri itu masih ada ru'yat. Syawal bulan ke-10. Bulan ke-11 apa? Dzulqa'dah. Enggak usah dibahas lah kelirunya. Bulan ke-12 apa? Dzulhijjah. Lebaran haji ada di mana? Bulan ke-12. Lihat, di sini ada ru'yat.
Di sini ada, tapi akan diselang oleh 1 bulan, Dzulqa'dah. Yang itu tidak mungkin dilakukan ru'yat. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan ada ru'yat, Syawal ada ru'yat, Dzulqa'dah tidak mungkin. Tidak akan ada ru'yat. Kalau tidak percaya nanti lihat, bulan ke-11, nanti perhatikan apakah pemerintah mengadakan ru'yat atau tidak. Kalau menggunakan hisab, itu akan konsisten, lebarannya tahun ini. Tapi kalau menggunakan ru'yat, maaf bukan ru'yat, imkanu ru'yat, kalau ru'yat pun akan konsisten, ru'yat akan konsisten. Kalau menggunakan imkanu ru'yat, di sini puasanya bisa lewat sehari, terus di hari ini. Idul Adhanya, kalau yang menggunakan hisab, dia misalnya lebaran Idul Adha kemarin misal di hari A, hari 1. Itu kalau menggunakan imkan ru'yat, kalau harus konsisten, kalau konsisten itu harus sehari setelahnya. Pertanyaan saya, Idul Adha kemarin kita sama atau beda? Seharusnya beda yang ikut pemerintah. Seharusnya beda. Seharusnya ikut setelahnya. Karena hitungan imkan ru'yah mengharuskan kita Idul Adhanya besok hari, bukan hari itu. Tapi karena kita lewat 1 bulan di sini dikumpulkan, terpaksa dibawa ke hari ini, disamakan semuanya. Kenapa? Karena kalau besoknya ketahuan salahnya, hilalnya sudah besar 20 derajat. Percaya pada saya, bukti tahun kemarin, ada salah satu lembaga ormas yang mengikuti perhitungan ini, imkan ru'yah, itu Idul Adhanya beda dengan pemerintah. Tapi tidak diekspos. Itu yang konsisten dengan imkan ru'yah. Oke, jelas sampai sini? Nah, jadi apa pesan saya? Pesan saya hanya sederhana saja. Bila ada di antara 2 metode itu, ru'yat dan hisab, itu sudah diberlakukan, maka pilih salah satunya. Dan jangan saling mengatakan pada yang lainnya, ini yang benar, ini yang keliru. Oke? Dan konsisten dengan itu. Ru'yat lakukan, hisab lakukan. Konsisten dengan itu. Kalau pemerintah sudah menetapkan, ulil amri menetapkan, di antara 2 ini, ambil satu, tinggalkan yang lain. Tapi kalau memilih di antara yang ini, tidak ada yang dipilih, memilih yang lain yang bisa mengacaukan dalam siklus ini, maka kita harus mengambil yang benar di antara yang 2 itu. Jelas sampai di sini?